Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Fitriani dan rekan saya ada Fuji Lestari serta ada Marsha Wanda Putri. Kami kelompok 4 akan membahas mengenai pemasaran digital, strategi efektif untuk bisnis. Jadi, apa sih pemasaran digital itu? Pemasaran digital adalah kegiatan memasarkan produk atau jasa menggunakan media digital dan internet untuk menjangkau konsumen secara lebih luas, cepat, dan efektif. Digital itu meliputi apa saja sih? Bisa jadi meliputi media sosial. Media sosial juga beragam. Bisa ada TikTok, Instagram, atau Facebook, YouTube juga bisa. Atau juga bisa melalui website, email, ataupun marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau sekarang juga sedang marak TikTok Shop seperti itu. Ataupun aplikasi mobile dan lain sebagainya. Lalu, pengertian digital marketing menurut dari Gandana Sanjaya yaitu serangkaian proses membuat, mengkomunikasikan, menyampaikan nilai menggunakan media berbasis digital. Selain itu, ada juga menurut Hendry dalam Irena, media sosial yaitu situs jaringan sosial yang bertujuan membangun profil publik dan berinteraksi dengan pengguna lain. Selanjutnya, ada tujuan pemasaran digital. Di sini kita menjelaskan 5 tujuan pemasaran digital. Yang pertama adalah meningkatkan penjualan. Jadi, meningkatkan penjualan itu kan udah pasti tujuan paling utama supaya jualan makin laris manis. Kalau di tokonya cuma bisa melayani pembeli saat tokonya buka, kalau pakai digital marketing, toko bisa seperti buka 24 jam non-stop. Orang bisa beli kapan aja, bahkan saat kita lagi tidur. Terus yang kedua adalah memperluas pasar. Memperluas pasar itu kalau kita punya satu toko fisik, misalnya di satu tempat, pembelinya pasti cuma orang itu aja, orang sekitar itu aja. Tapi dengan digital marketing, internet itu tidak ada batasnya. Kita yang tinggal di sini bisa punya pembeli dari luar kota, luar pulau, atau bahkan sampai luar negeri. Lalu tujuan yang ketiga adalah meningkatkan brand awareness supaya produk kita ini dikenal. Biar produk kita itu dikenal dan diingat orang nggak akan beli kalau nggak tahu produk kita kan. Nah, lewat konten-konten di media sosial, kita mengenalkan produk kita ke banyak orang sampai mereka familiar dan percaya sama merek kita. Lalu tujuan yang keempat yaitu membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, kalau misalnya kita tuh dulu pasang iklan di koran, kita nggak bisa tahu apa komentar orang lain terhadap produk kita. Tapi kalau di zaman digital saat ini, seperti Instagram atau TikTok, kita bisa langsung ngobrol dua arah. Kita bisa balas komentar, jawab pertanyaan lewat DM, atau dengar masukan dari mereka. Ini bikin pelanggan merasa dekat dan jadi setia sama bisnis kita. Lalu tujuan yang kelima, yang terakhir, yaitu menghemat biaya promosi. Kalau dulu kita tuh kalau misalnya kita mau promosi, kita harus cetak ribuan brosur atau sewa baliho besar di jalan raya dengan biaya yang mahal ya. Kalau misal biaya jutaan sampai puluhan juta, tapi kalau pakai iklan digital modal puluhan ribu rupiah aja kita bisa pasang iklan dan langsung kelihatan hasilnya. Selanjutnya, jenis-jenis pemasaran digital. Yang pertama ada sosial media marketing. Promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Fungsinya membangun interaksi dengan pelanggan, promosi produk, meningkatkan popularitas merek. Contohnya, upload video barista, bikin kopi di TikTok dengan caption, tag teman ngopi kamu. Hasilnya, satu video viral dengan 500.000 viewers. Lalu banyak yang komen kedainya di mana, membuat branding naik. Yang kedua ada Search Engine Optimization atau SEO, teknik mengoptimalkan website agar muncul di halaman atas mesin pencari seperti Google. Tujuannya mendapatkan pengunjung secara organik, meningkatkan visibilitas bisnis. Contohnya, bikin blog 10 kedai paling estetik di Jakarta tahun 2026. Hasilnya, orang search Google, kedai kopi estetik Jakarta, blog muncul nomor 1, lalu klik ke website dan lihat menu dan datang ke toko. Yang ketiga ada search engine marketing, promosi berbayar di mesin pencari menggunakan iklan digital. Contohnya, Google AdSense, kata kuncinya kopi terdekat, budget 50.000 per hari. Hasilnya, pas orang search kopi terdekat, kedai nongol paling atas,
Ada tulisan iklan langsung diklik orang yang butuh kopi sekarang. Yang keempat, ada konten marketing strategi pemasaran dengan membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Contohnya, artikel, video, podcast, infografis. Contohnya, bikin infografis IG, perbedaan Arabica dengan Robusta serta cara seduh di rumah. Hasilnya orang save dan share infografisnya. Pas butuh beli biji kopi, ingat brand duluan. Yang kelima, ada email marketing, promosi menggunakan email kepada pelanggan untuk penawaran produk, informasi promo, menjaga loyalitas pelanggan. Contohnya, kirim email tiap Senin. Senin ceria, diskon 20% semua minuman pakai kode Senin Kopi. Hasilnya, pelanggan lama yang udah nggak mampir jadi balik lagi karena dapat info promo langsung di inbox. Selanjutnya yaitu kelebihan pemasaran digital. Yang pertama itu biaya lebih murah dibanding pemasaran tradisional. Pemasaran digital seperti media sosial organik seringkali jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan iklan konvensional seperti baliho atau iklan TV karena fleksibilitas anggaran. Yang kedua yaitu target pasar lebih tepat. Menggunakan fitur targeting seperti berdasarkan lokasi, umur, atau minat, pelaku bisnis dapat memastikan iklan hanya muncul kepada orang-orang yang paling potensial menjadi pembeli. Yang ketiga yaitu mudah dianalisis. Data performa iklan dapat dilihat secara real time melalui dashboard analitik sehingga pebisnis tahu persis iklan mana yang berhasil atau gagal. Yang keempat yaitu dapat menjangkau banyak konsumen. Tanpa batasan geografis fisik, konten digital bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja selama terhubung dengan internet. Yang terakhir yaitu promosi lebih cepat. Pesan pemasaran dapat disebarkan secara instan ke seluruh audiens hanya dengan satu klik publish atau post. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kekurangan pemasaran digital. Yang pertama, persaingan sangat tinggi. Karena hambatan masuk yang rendah, banyak bisnis lain juga melakukan pemasaran digital. Sehingga audiens sering dibanjiri oleh konten dari kompetitor. Yang kedua yaitu membutuhkan koneksi internet. Tanpa akses internet yang stabil, baik pelaku bisnis maupun calon konsumen tidak dapat berinteraksi atau melakukan transaksi. Yang ketiga yaitu risiko keamanan data. Pemasaran digital melibatkan pengumpulan data pelanggan yang membuat bisnis rentan terhadap peretasan, pencurian identitas, atau penyalahgunaan data jika sistem keamanan tidak kuat. Yang terakhir yaitu membutuhkan kemampuan teknologi. Dibutuhkan keahlian khusus untuk mengoperasikan berbagai tools digital yang terus berkembang teknologinya. Pada slide 11 ini kita akan membahas yaitu strategi pemasaran digital. Yang pertama yaitu menentukan target pasar. Langkah awal yang krusial untuk memahami profil, perilaku, dan kebutuhan calon pelanggan agar promosi tidak salah sasaran. Yang kedua yaitu membuat konten menarik. Konten adalah nyawa dalam pemasaran digital. Konten yang relevan dan bernilai akan lebih mudah menarik perhatian dan keterlibatan atau engagement audience. Yang ketiga yaitu memilih platform yang tepat. Menyesuaikan platform dengan target audience. Misalnya untuk demografi usia muda kita bisa pilih TikTok. Untuk bisnis profesional kita bisa memilih LinkedIn, agar anggaran dan waktu tidak terbuang percuma. Yang keempat yaitu konsisten melakukan promosi. Algoritma media sosial cenderung lebih mudah memprioritaskan akun yang aktif dan rutin memberikan konten yang membantu membangun kepercayaan atau namanya brand trust. Yang terakhir yaitu menganalisis hasil pemasaran. Evaluasi berkala diperlukan untuk mempelajari apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan, sehingga strategi kedepannya menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu contoh penerapan pemasaran digital. Ada sebuah toko pakaian mempromosikan produknya melalui video di TikTok, iklan di Instagram, penjualan melalui marketplace, dan optimasi website dengan SEO atau Search Engine Optimization. Hasilnya adalah penjualannya meningkat dan produk lebih dikenal oleh masyarakat.
Jadi, kesimpulan dari materi pemasaran digital ini adalah merupakan strategi pemasaran modern yang memanfaatkan teknologi internet untuk mempromosikan produk atau jasa secara efektif dan efisien. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pemasaran digital, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih.